Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Dokter Hantu. Bab 341 Undangan ke Guan Manor. Halamannya sangat besar dan juga sangat indah. Tapi, kakak, meninggalkan tempat yang begitu besar untukku, bukankah akan sangat sia-sia jika aku tidak tinggal di sini? Kediaman Feng dan rumah Guan begitu dekat, tidak ada banyak perbedaan antara tinggal di sini dan di sana. Akan sangat sia-sia jika dia tidak datang dan tinggal. Tidak masalah, lagi pula hanya aku yang tinggal di sini, pergi pun tidak masalah. Ia melambaikan tangannya, tanpa menghiraukannya. Mendengar hal itu, dia tertawa dan berkata, nanti kalau kamu ketemu gebetanmu, kamu juga punya beberapa anak. Nanti kamu tidak sendiri. Hahaha, itu masih lama. Belum lagi, aku tidak punya pikiran seperti itu saat ini. Dia terkekeh sambil meletakkan kedua tangannya di pinggul dan menatap rumahnya dengan bangga. Aku selalu ingin membangun tempat yang menjadi milikku, Guan Manor yang berisi diriku. Akhirnya aku punya rumah, saat aku menemukan orang tuaku lain kali, aku bisa membawa mereka pulang. Feng Jiu menatapnya dan ketika melihat wajahnya menunjukkan kerinduan yang mendalam dan penuh harapan, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kakak pasti akan menemukannya. Itulah keinginannya dan satu hal yang paling ingin dia lakukan. Dia percaya bahwa selama dia memiliki tekad yang kuat, tidak ada yang tidak dapat dilakukan. Itu seperti dia sendiri yang membangun rumah baru untuk dirinya, tidak ada seorang pun yang membantunya, dan dia mencapai semuanya sendiri, semuanya dengan mengandalkan kemauannya sendiri yang kuat. Guan Xilin berdiri di sana dengan senyum lebar. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan buru-buru berkata kepadanya, oh ya, Jiu kecil, aku masih harus menemui kakek untuk membicarakan beberapa hal tentang kepindahan 3 hari lagi, masih banyak hal dan prosedur yang belum ku ketahui. Siapa yang perlu aku undang untuk pindah dan masih banyak lagi, aku masih harus membicarakan semua ini dengannya. Ayo kita pergi. Kakek sekarang ada di halaman rumah ayahku. Dia tertawa dan pergi bersamanya saat mereka berjalan menuju halaman rumah ayahnya. Dengan bantuan Pak Tua Feng, ia memiliki daftar tamu, yang sebagian besar berisi berbagai klan keluarga dan orang-orang berpengaruh. Ini diperlukan baginya untuk mendapatkan pengakuan dari semua kekuatan sehingga ia dapat membangun pijakan bagi klan Guan miliknya sendiri. Itu untuk menyatakan bahwa mulai sekarang, ia akan menjadi bagian dari kota Bulan Berawan dan menjadi salah satu dari mereka. Meskipun ini hanya klan keluarga kecil, namun dengan kekuatannya sendiri, tidak ada keraguan bahwa itu adalah klan yang tidak bisa dianggap remeh. Pada hari ini, Guan Xilin menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan undangan tersebut ke berbagai klan keluarga dan pasukan di kota untuk merayakan bersamanya. Pejabat tersebut pindah ke kediaman barunya dan akan ada pesta yang dipersiapkan untuk mereka. Dapat dikatakan bahwa ketika orang-orang yang menerima undangannya, reaksi mereka berbeda-beda. Masing-masing dari mereka memiliki pemikiran mereka sendiri, tetapi satu hal yang tidak berbeda adalah yang pasti, setelah menerima undangan Guan Xilin, apakah mereka harus hadir atau tidak. Guan Xilin ini bisa dibilang orang yang hebat, sungguh luar biasa bagi seseorang yang masih sangat muda untuk bisa mendirikan klan miliknya sendiri. Bisa dikatakan bahwa pertumbuhannya dalam setahun terakhir ini sungguh luar biasa, oleh karena itu perkembangannya sangat dihargai. Jika mereka bisa membangun hubungan baik dengannya, itu bisa menjadi panen yang cukup, hanya saja. Mereka semua tahu bahwa Guan Xilin adalah anak angkat Feng Xiao. Jika Feng Xiao telah mengirimkan undangan sebelum kejadian itu, mereka akan langsung menerima undangan itu dan mempersiapkan perayaannya dengan mewah. Namun, sekarang setelah keadaan menjadi seperti itu, status kediaman Feng juga berubah dan sekarang dalam situasi yang genting dengan berita tentang Feng Xiao. Mereka benar-benar dalam dilema sekarang setelah mereka menerima undangan ini dan masih khawatir karena mereka menghancurkan otak mereka.